Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di materi matematika, masih dengan bab yang sama, bilangan bulat. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi pada bilangan bulat, yaitu penjumlahan, pengurangan, serta perkalian dan pembagian. Sebelumnya kalian sudah belajar mengurutkan nilai pada garis bilangan. Diingat-ingat lagi, pada garis bilangan itu kalau bilangan bulat yang ada di sebelah kiri itu nilainya lebih kecil, sedangkan yang di sebelah kanan nilainya lebih besar. Semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri semakin kecil. Nah, sekarang kita akan masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan. Nanti dibagi dua, ada operasi penjumlahan pengurangan yang tandanya hanya satu tanda, ada yang dua tanda. Operasi pada bilangan bulat sebenarnya normal seperti pada operasi yang sudah sering kamu kerjakan, penjumlahan dan sebagainya, penjumlahan pengurangan normal. Cuman kadang-kadang bedanya yang masih bingung adalah tanda positif dan negatif. Karena kalau udah masuk ke bilangan bulat sudah melibatkan positif dan negatif. Makanya kalian perlu mengetahui dulu nilai positif dan negatif di pertemuan sebelumnya. Nah, kita coba langsung ke contoh saja biar lebih mudah. Pertama, untuk penjumlahan dan pengurangan yang tandanya hanya satu. Contohnya, misal dari yang paling mudah dulu, penjumlahan apabila positif dengan positif. Contoh, saya punya angka 4 ditambah 5. Berapa hasilnya? Ini kamu pasti harusnya udah tahu kan? Tinggal ditambah aja, 4 ditambah 5, 9. Nah, bagaimana kalau pengurangan? Apakah 4 dikurang 5 itu bisa? Kalau sebelumnya kamu belum belajar seperti ini, sekarang sudah, yaitu di bilangan negatif kemarin. Nah, di sini diperhatikan 4-nya itu positif. Kalau tidak ada tandanya berarti di depan ini positif. Di depan angka 5 ada tanda negatif. Nah, untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, kalau sudah melibatkan seperti ini, akan lebih mudah jika kamu menganggap tanda negatif itu sebagai hutang, tanda positif sebagai uang. Lebih mudah. Misal tadi 4.000 ditambah 5.000, maka hasilnya adalah 9.000. Nah, sekarang 4 ini tadi positif kan, karena tidak ada tandanya, berarti 4.000, uang 4.000 dikurang 5.000, berarti dikurang itu kamu berarti punya hutang 5.000. Uangnya ada 4.000, hutangnya ada 5.000, berarti masih punya hutang 1.000. Nah, seperti itu. Jadi apabila hutangnya lebih besar ya sisanya pasti kan hutang kan. Bagaimana kalau dibalik? Seperti ini. Nah, konsepnya sama. Punya hutang 4.000, punya uang 5.000. Hutangnya 4, uangnya 5. Maka masih punya uang, bukan hutang. Maka satunya hasilnya adalah positif. Kalau positif tidak perlu ditulis tandanya. Nah, kalau dua-duanya negatif gimana? Kamu punya hutang 4, hutang lagi 5, berarti hutang kamu bertambah. Hutangnya nambah, jadi total hutangnya sekarang 9. Nah, seperti itu. Itu kalau menggunakan konsep hutang. Ada juga konsep lain yang mungkin kalau seandainya ini tidak terlalu paham, kamu bisa pakai dengan konsep yang lainnya, yaitu gini aturannya. Diingat-ingat untuk penjumlahan maupun pengurangan, kalau tandanya depan dengan belakang sama, angkanya ditambah.
Kalau beda, angkanya dikurang. Tanda hasil mengikuti yang lebih besar. Kita lihat. Misal contoh lainnya adalah seperti ini. Tandanya sama-sama positif. 3 ini kalau nggak ada tandanya positif, 7 juga positif. Sama-sama positif, maka angkanya ditambah. 3 tambah 7, 10. Hasil tandanya mengikuti yang lebih besar. 7 tandanya apa? Positif, berarti 10-nya positif. Nah, kalau seandainya seperti ini, 3-nya positif, 7-nya negatif. Tandanya beda, maka angkanya dikurang. Angkanya dulu, 7 dikurang 3. Hasilnya kan 4. 4-nya positif atau negatif? Ikutin yang angka yang besar. Angka 7 tandanya negatif, maka di sini negatif. Seperti itu. Lagi, kalau negatif 3 ditambah 7. 3 negatif, 7 positif, beda tanda, maka dikurang. Angkanya dikurang. 7 dikurang 3. Jadi 4. Positif atau negatifnya ngikutin angka yang besar. Ngikutin angka yang besar, positif. Berarti 4-nya juga positif. Dan satu lagi, kalau seperti ini, 7-nya negatif, 3-nya juga negatif. Angka apa? Nilainya sama, tandanya sama. Maka ditambah angkanya. 3 tambah 7, 10. Positif negatifnya ngikut tanda yang besar. 7 negatif, berarti sini negatif. Ya. Kalau tandanya sama ditambah, kalau tandanya beda dikurang. Tanda di hasilnya mengikuti angka yang besar. Mengikuti angka yang besar. Itu kalau satu tanda. Sekarang apabila dua tanda, maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Misal saya pakai angka yang sama biar lebih mudah. 4 ditambah. Nah, di sini ada negatif. Ada tanda plus, di sini ada tanda min. Jadi tandanya 2, double. Maka yang harus kamu lakukan pertama adalah tanda ini harus disederhanakan dulu menjadi satu tanda dulu supaya mudah. Nah, aturannya adalah jika tandanya beda, maka menjadi negatif. Jika tandanya sama, maka menjadi positif atau tambah. Nah, 4 ditambah negatif 5. Karena tandanya double, maka diubah menjadi 4. Min dengan plus, tandanya beda, maka menjadi min. Jadi seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, balik lagi ke sini. Aturan yang tadi. Aturan yang tadi seperti ini. Ya. Kalau sudah bentuk seperti ini, tinggal dikembalikan ke aturan yang pertama. Kalau tandanya beda, maka angkanya dikurang. 5 dikurang 4, hasilnya 1. Tandanya ngikutin yang besar, maka negatif. Lagi, kalau 4 dikurang, di sini negatif 5. Maka diubah menjadi 4. Ini double, min dengan min. Maka kalau tanda sama menjadi positif, menjadi plus. Maka jadinya seperti ini soalnya. Maka ini tinggal ditambah. 4 ditambah 5 ketemu 9. Selesai. Itu untuk aturan penjumlahan dan pengurangan. Sekarang operasi pada perkalian dan pembagian. Operasi pada perkalian dan pembagian aturannya lebih mudah, aturannya lebih simpel. Cuman berdasarkan tanda saja. Kalau perkalian tinggal dikali, pembagian tinggal dibagi.
Nah, aturan pentingnya yang perlu ditambahkan cuman berdasarkan tanda. Kalau tandanya sama, maka hasilnya positif. Sedangkan kalau tandanya beda, maka hasilnya negatif. Seperti apa? Contoh, 3 dikali 5. Ini jelas, tinggal dikali aja. Hasilnya 15. Nah, tapi kalau min 3 dikali 5, tandanya beda, hasilnya negatif. Kamu tinggal kaliin aja, 3 kali 5, 15, tapi hasilnya negatif. Karena yang dikali hasilnya apa? Tandanya beda. Kalau yang dikali tandanya beda, maka hasilnya negatif. Ini juga 3-nya positif, 5-nya negatif. Dikali hasilnya 15, tapi tandanya negatif. Karena yang dikalikan tandanya beda. Begitu juga apabila min 3 dikali min 5. Karena tandanya sama, maka hasilnya positif. Nah, seperti itu. Begitupun dengan pembagian, aturannya sama. Ini, tandanya sama hasilnya positif, tandanya beda hasilnya negatif. Contoh, 15 dibagi 5, maka hasilnya 3. Karena sama-sama positif, tandanya sama, hasilnya positif. Kalau 15 dibagi min 5, nah, karena tandanya beda hasilnya negatif. Begitu juga min 15 dibagi 5, tandanya beda maka hasilnya negatif. Nah, apabila tandanya sama, sama-sama negatif, maka hasilnya justru akan menjadi positif. Seperti itu aturan operasi pada bilangan bulat. Silakan dipahami. Lalu setelah itu dikerjakan latihan-latihan yang diberikan. Latihannya dikerjakan di buku tulis dan dikumpulkan ke sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.